2. Silakan Bapak, peraturannya penayangan video selama 2 menit, paparan selama 5 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dari Dewan Juri 15 menit Pak ya. Nanti setelah Dewan Juri bertanya bisa langsung dijawab saja. Bisa ke tengah Bapak. Silakan tayangan videonya. Latar belakang, banyaknya kasus penyimpangan limbah medis yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjualbelikan. Banyaknya penumpukan limbah medis di tempat penyimpanan sementara limbah yang berpotensi penyebaran penyakit. Dengan berbagai permasalahan pengelolaan limbah medis khususnya botol infus tersebut, kami mempunyai tujuan bagaimana caranya mengurangi bahkan mengatasi permasalahan tersebut, sehingga tercetuslah pembuatan alat pendaur ulang limbah medis botol infus menjadi paving block dan bahan bakar minyak. Penerapan inovasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015. Adapun langkah-langkah penerapannya. Untuk memanaskan alat ini dengan menggunakan kompor modifikasi yang bahan bakarnya minyak jelantah dari aktivitas dapur rumah sakit. Botol infus yang sudah siap didaur ulang dimasukkan ke dalam bagian bawah alat, kemudian ditutup rapat. Botol infus yang sudah meleleh dalam bentuk setengah cair langsung diambil untuk dimasukkan ke dalam cetakan paving block. Setelah kurang lebih 3 jam alat dipanaskan, dihasilkanlah bahan bakar berupa minyak hasil sistem pirolisis. Agar hasil cetakan paving block menjadi lebih menarik bisa dilakukan pengecatan. Adapun manfaat inovasi alat ini diantaranya, paving block hasil daur ulang dapat langsung dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan dan lain-lain. Hasil daur ulang bahan bakar berupa minyak karena sejenis dengan solar, sehingga dapat langsung dipergunakan sebagai bahan bakar operasional insinerator untuk membakar limbah medis. Di bagian bawahnya Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua Dewan Juri. Perkenalkan kami dari RSUD Dato Kandang Haji Balangan akan mempresentasikan inovasi pengelolaan dan pemilihan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan bataku plastik versi kedua. Lanjut. Lanjut. Bisa dilanjutkan. Next. Yang latar belakang. Adapun yang menjadi latar belakang inovasi ini adalah permasalahan umum di semua rumah sakit, di mana dalam pengelolaan limbah kita diwajibkan mengikuti peraturan Permen LHK nomor 56 tahun 2015, yang dimana salah satu himbauan di peraturan itu kita disuruh mengupayakan pengurangan limbah B3. Jadi ada beberapa jenis limbah B3 itu yang bisa dikonversi menjadi non B3 atau tidak berbahaya. Nah, akan tetapi masih banyak yang enggan mengkonversi limbah itu untuk menjadi non infeksius karena mereka menganggap tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana kelanjutannya, bahkan mereka jadi ingin praktis, jadi semua limbah medis itu dianggap infeksius, sehingga jadi satu perlakuannya sama gitu, padahal yang lain masih bisa dikelola. Oke, lanjut. Nah, karena menumpuknya otomatis itu juga akan berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungannya nanti di kemudian hari. Lanjut. Nah, ini karena semakin banyaknya limbah medis otomatis akan ketergantungan ke pihak ketiga pengelola limbah B3 sehingga meningkatkan biaya operasional rumah sakit. Dan ini gambaran biaya pengelolaan limbah medis yang ada di rumah sakit khususnya Kalimantan Selatan yang setelah kita telusuri, itu ada satu rumah sakit itu yang per tahunnya itu mencapai 4 miliar hanya untuk mengirim limbah medis. Lanjut. Nah, ini yang paling sering terjadi di berbagai daerah, bahkan di kabupaten kita tetangga gitu.
kepala rumah sakitnya itu diponis 1 tahun penjara atau denda 1 miliar hanya karena ada oknumnya itu yang melanggar pengolahan limbah jerigen bekas dan impus itu dijual bebas tanpa pengelolaan khusus. Kemudian lanjut, nah ini gambaran beberapa kasus di beberapa daerah ya, karena cukup bermasalah juga limbah medis ini tidak bisa sembarangan kita biarkan. Lanjut, adapun yang menjadi tujuan inovasi ini pertama mengurangi timbulan sampah medis sehingga mengurangi juga potensi pencemaran lingkungan. Dan ini kan sudah disepakati ya, namanya pengelolaan limbah domestik atau medis, cara yang paling tepat itu adalah mengurangi, menggunakan kembali atau mendaur ulang. Kemudian tujuan mencegah oknum-oknum agar tidak terjadi lagi penyimpangan kasus-kasus penyalahgunaan limbah medis. Kemudian menghemat anggaran pengelolaan limbah medis karena tidak semua jenis limbah medis harus dikelola atau dikirim ke jasa pihak ketiga, dan ini sudah kita rasakan di rumah sakit kita. Kemudian lanjut, adapun menjadi manfaatnya yaitu mempersingkat alur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana kita itu menggunakan alat kita sendiri dan kita selesaikan di tempat kita sendiri. Kemudian ini mencegah potensi pencemaran lingkungan, kemudian konservasi sumber daya alam, dan ini kan seirama dengan program pemerintah untuk mengubah sampah menjadi energi. Kemudian ada pengembangan ekonomi lokal, dan ini bisa ditiru oleh para masyarakat yang di luar juga banyak kan sampah-sampah botol plastik yang bisa menggunakan alat itu untuk berubah jadi pumping block dan bahan bakar minyak. Kemudian lanjut, keberlanjutan inovasi ini yang dimana versi pertama itu kita hanya menghasilkan pumping block dan batok plastik. Kemudian kita terus melakukan pengembangan lanjut. Versi kedua, ini kita yang terbaru, itu kita memodifikasi alat daur ulang itu dengan tambahan sistem pirolisis sehingga bukan hanya menghasilkan pumping block, akan tetapi juga menghasilkan bahan bakar minyak. Lanjut, selanjutnya juga kita akan terus mengembangkan inovasi ini, karena kan bukan hanya botol impus dan botol jerigen, tapi botol kaca pun juga diperbolehkan oleh kementerian ini. Sesuai dengan Permen Hakim 6 itu boleh dikelola khusus, boleh kita daur ulang menjadi pasir silika, yang dimana pasir silika itu bermanfaat menjadi bahan filter di instalasi pengolahan air limbah rumah sakit. Dan ini masih dalam tahap modifikasi gitu, kita sudah ada alat pencacahnya, penghancurnya, nanti kita akan modifikasi dengan alat yang terbaru itu. Jadi dalam satu alat bisa beberapa hasil yang diperoleh. Lanjut. Adapun hasil dari inovasi ini, pertama terciptanya lingkungan yang sehat alami karena menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian berkurangnya timbulan sampah medis di rumah sakit kita itu yang semula 150 kg per hari, sekarang berkurang menjadi 110 kg per hari. Kemudian berkurangnya kasus-kasus penyimpangan limbah, dan ini memang kita hampir semua rumah sakit itu didatangi oleh oknum-oknum yang ingin menawarkan limbah impus itu mau mereka kelola, tapi ketika kita sudah tahu jadi pumping block mereka nggak bisa apa-apa lagi itu. Kemudian juga efisiensi anggaran pengelolaan limbah B3 di rumah sakit kami itu mencapai 30-35%. Nah, ini bisa dicek tadi di keuangan, data di keuangan rumah sakit itu memang menurun gitu biayanya karena kita ada inovasi ini. Kemudian inovasi ini juga sudah direplikasi beberapa rumah sakit daerah tetangga. Oke, lanjut. Nah, ini replikasi yang beberapa rumah sakit yang sudah mereplikasi, ya, di antaranya itu Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim Tanjung Tabalong, dan ada Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan, dan masih ada beberapa rumah sakit lagi nanti yang rencana juga akan mereplikasi. Dan saat ini juga kita sudah mengantongi hak cipta, sudah keluar dari Kementerian Hukum tentang inovasi ini sebagai tempat sakit. Demikian, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Langsung saja sesi tanya jawab dengan para dewan juri. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Pak Basuki dari Uniska. Selamat Pak, sudah masuk ke tahapan 10 besar ya. Iya Pak. Baik, kalau kita melihat ya masalah sampah rumah sakit ini ya memang jadi masalah yang cukup rumit gitu ya. Karena seringkali kan para pemulung itu ya justru mereka mengambil sampah-sampah yang ada di rumah sakit itu, kadang-kadang dia jual ke tempat umum. Nah itu kemarin ada ditemukan itu Pak ya. Nah yang cukup menarik ini Pak, apakah Bapak ya temuan ini sudah
disosialisasikan misalnya ke rumah-rumah sakit lain. Di samping tadi ada beberapa yang mau ya, yang akan, tapi belum diimplementasikan barangkali ya, cuman hanya di atas kertas ya kan, mau merefleksi. Nah, apakah hanya sebatas itu? Maksud saya gini, karena ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi masyarakat umum dan rumah sakit. Apakah sudah pernah misalnya Bapak datang ke rumah sakit mana misalnya, lalu mensosialisasikan temuan ya rumah sakit tentang penanganan sampah atau limbah rumah sakit ini? Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan Pak, kita di Kalsel punya forum komunikasi antar teman sesama tenaga sanitasi lingkungan. Kebetulan saya menjabat sebagai wakil koordinatornya Pak. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap waktu ya kita memberikan sosialisasi, memberikan contoh, di mana di grup itu kita memberikan contoh ini loh yang di Balangan yang sudah seperti ini, dan ini penurunannya kita tampilkan juga biayanya berapa yang semula dengan itu kita jelaskan ke teman-teman. Makanya teman-teman banyak yang cukup yang berminat, akan tetapi kan itu karena kita harus menyiapkan alat, mungkin teman-teman ini masih banyak terkendala untuk pengadaan alat, jadi mungkin masih dalam proses permohonan ke manajemen katanya untuk pembuatan alat itu. Jadi yang siap ini sekarang mungkin kandangan sama tabalong gitu, mereka cukup lumayan siap walaupun implementasinya belum terlalu ini ya. Untuk ke masyarakat nanti kita selanjutnya juga berencana dari tim rumah sakit juga memberikan dukungan Pak. Jadi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar gitu tentang inovasi ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya silakan Ibu Umi dari ULM. Oke, dari saya pertanyaannya tadi terkait dengan ini limbah rumah sakit ya. Nah, biasanya di rumah sakit itu kan ada limbah medisnya, ada non medis. Nah, untuk yang medis, apakah ada pemilahan dari awal? Karena tadi kan mau diolah ya, antara plastik, kaca terutama. Karena di sana kan ada botol bekas obat ataupun apa yang dari botol kaca. Kemudian biasanya ada yang plastik. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada pemilahan? Sebenarnya kalau ngelola rumah sakit kemudian kesepakatan gitu ya, ada pemilahan itu kan enak. Sehingga tidak seperti sampah rumah sakit pada umumnya ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi di rumah sakit kita itu Bu ada beberapa ruangan ya, ada ruang ruang rawat inap, ada ruang rawat jalan, yang dimana setiap ruang rawat inap dan jalan itu kita sediakan tempat sampah yang khusus. Jadi ada tempat sampah khusus itu yang medis dan infeksius yang nggak bisa didaur ulang, yang harus dimusnahkan, itu kita berikan label infeksius khusus gitu. Sedangkan sampah-sampah medis yang lainnya yang dapat didaur ulang seperti botol infus, botol obat sesuai dengan Permen HK nomor 6 itu kita beri label khusus untuk daur ulang. Ya, kemudian kita semua karyawan baik perawat sampai kepala ruangan itu kita akan sosialisasi rutin, baik video ataupun poster itu kita rutin, kemudian dibantu oleh manajemen dengan terbentuknya SOP. Jadi ada SOP yang menyatakan gitu memang wajib untuk memilah, karena kan itu bagian inovasi, jadi keberlanjutan rumah sakit juga untuk mengefisiensi anggaran. Jadi kemarin salah satunya SOP itu yang diterapkan langsung Pak Direktur bagaimana pemilahan, jadi itu yang membantu proses pemilahan kita gitu. Kemudian yang plastik dan botol itu Bu ya, kalau plastik memang kita ada pemilahan lagi, yang plastik botol infus itu kita pilah, kita sesuai dengan peraturan Permen HK 6 tuh memang harus dikosongkan dulu, dibersihkan dan dicacah. Itu salah satu syaratnya kalau kita mau berlanjut gitu. Sedangkan botol kaca tetap kita pilah juga, yang nanti rencananya itu kita akan hancurkan jadi pasir silika. Nah itu yang pasir silika itu bisa bermanfaat untuk jadi bahan filter di IPA. Mungkin demikian Bu. Gitu. Tahun pas waktu pandemi itu kemudian saya jadi konsultan untuk IPAL-nya dengan Pak
Alim dari Teknik Lingkungan. betul, Pak. Ya, kemudian kami bertim. Oke. Nah, saya sangat apresiatif ya karena sekelas Rumah Sakit Balangan tapi cukup punya perencanaan yang matang untuk pengelolaan limbah ya, baik Betul, Bu. limbah cairnya maupun limbah padatnya. Nah, kemudian tadi ada efisiensi anggaran sebesar 30 sampai 35%. Bolehkah dengan angka gitu ya? Ya, dengan angka boleh. Ya, silakan. Di tahun 2002 Bu, sebelumnya kita ada inovasi, kita mengirim limbah itu lumayan konsisten ya. Jadi kalau dilihat dari anggaran itu sampai mencapai 400 juta per tahun. Nah setelah ada inovasi ini, karena kan otomatis kita memilah, tidak semua limbah seperti botol impus dan botol obat itu kita tidak ada pengiriman lagi, otomatis tidak ada penimbangan, tidak ada pengiriman, otomatis kan berkurang. Jadi kemarin lumayan berkurang sampai 35% gitu. Yang kalau data 2024 yang saya ingat itu hanya sekitar 210 juta itu selesai untuk semua limbah medis di tahun itu. Yang semula yang sebelumnya itu kita sampai mencapai 350 sampai 400 juta gitu. Mungkin demikian. Cukup Ibu? Oke, selanjutnya silakan Pak Muhammad Yusuf. Oh Pak Jerry dulu, silakan. Pak Jerry, silakan Pak Jerry. Ya, makasih Bu Yuni. Makasih, selamat Pak dari Kabupaten Iya, Pak, Balangan. makasih. Saya sempat berpikir tadi, kalau toh limbah non medis ini kemudian bisa didaur ulang, dia menjadi paving block, ya, atau batako plastik. Bisakah ini kemudian kita buat semacam sekoci, alat keselamatan kapal di laut? Karena masih banyak juga persoalan-persoalan terkait dengan pelayaran kita ya. Banyak penumpang yang kemudian dirugikan karena kapalnya itu dia bocor atau tenggelam atau kebakaran. Kemudian lebih daripada itu dalam hal pengembangan, ya bisa enggak ini kemudian lebih lagi kepada umpamanya kapal-kapal cepat yang terbuat dari fiber. Fiber itu kan bahannya plastik juga, betul kan? Nah, kemudian dari inovasi ini apakah sudah dilakukan pengujian dari aspek kualitasnya, umpamanya mengenai paving block. Setelah ini kemudian ini diproduksi, dikenal masyarakat, ya, karena ini adalah karya cipta inovasi Bapak yang kemudian sudah dihakikan. Saya mau pingin pasang di beranda depan rumah saya umpamanya. Tiba-tiba datang tamu saya, seenaknya dia ngisap rokok, seenaknya dia buang puntung rokok, rokoknya masih belum mati. Apakah ini kemudian dari aspek kualitas dan daya tahan api ini sudah dilakukan tadi, ya? Nah, ternyata sudah ada 2 pemerintah daerah yang mereplikasi, ya, dari Hulu Sungai Selatan ya salah satunya juga itu, dan dari Tabalong, Balangan, Tabalong, HSS ini kan 3 kabupaten yang tidak pernah dikalahkan, ya, dalam 5 tahun tingkat nasional Inovasi Government Award, ya, 3 kabupaten ini, ya, bersaing sangat ketat sekali. Betul Pak. Nah, kalau umpamanya di indeks inovasi replikasi itu nilai maksimalnya itu dia parameter 3 tambah 1 lagi Pak. Artinya ada 3 pemerintah daerah yang mereplikasi, Ya, Pak. maka sudah terpenuhi nilai maksimal. Apalagi bobotnya itu cukup tinggi Pak. Ya, barangkali mungkin Kota Banjarmasin mungkin mau mereplikasi, ya, karena kemarin di lomba inovasi Kota Banjarmasin tematiknya itu adalah terkait dengan sampah juga, dan jurinya itu salah satu adalah PLT Kabit Ibu Yuni pada saat itu 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, apa bulan lalu. Nah, saya pikir ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, Bapak, jadi minta direspon aja, ya, sedikit saja. Terima kasih. Makasih Bu Yuni. Baik Pak, terima kasih. Perihal pengembangan inovasi, kita memang akan terus mengembangkan inovasi itu. Jadi karena plastik ini kan
banyak ya fungsinya. Gue jadi apa? Jadi bukan hanya sekedar popping block atau jadi bahan bakar minyak. Nanti kita akan terus kembangkan, kita cari informasi apa sih yang cocok. Jadi mungkin jadi pemicu untuk teman-teman di beberapa rumah sakit di daerah. Jadi untuk bisa itu juga ya terpancing untuk ingin mengikuti inovasi itu. Kemudian perihal pengujian, kita mengakui memang belum ada pengujian khusus gitu. Cuma karena masih proses ya. Tapi kemarin kita cuma uji kualitas aja sih, kita coba itu sama itu rupanya itu masih kuat, tidak pecah gitu. Secara kualitas mungkin karena capek, secara laboratorium belum sempurna gitu. Iya. Saat ini masih proses pengajuan kita ke laboratorium nanti mungkin di daerah Jawa ya. Soalnya kita coba kemarin di daerah Kalsel itu belum ada yang tahu itu misalnya belum ya. Sama yang sekalian sama bahan bakar minyak itu itu mau kita uji coba juga nanti sama laboratorium. Nanti rencananya kita mungkin kedepannya sama dibantu oleh manajemen juga nanti untuk difasilitasi untuk pengujian. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya dari Pak Muhammad Yusuf dari Kemenpan RB. Ya, terima kasih Ibu. Selamat Pak atas inovasinya. Ya, sama-sama. Tadi saya juga mau bertanya seperti yang Pak Jerry tanyakan terkait dengan uji kualitas Pak sebenarnya. Uji kualitasnya itu sudah dilakukan belum ya untuk melihat seberapa kualitas yang dihasilkan dari paving block tadi ya, contoh produk barangnya. Nah yang kedua terkait dengan pemanfaatan Pak. Kalau tadi uji mutu, yang kedua pemanfaatan. Nah ini produknya sudah dimanfaatkan sendiri belum sama rumah sakit? Iya. Nah kalau sudah dimanfaatkan misalnya ini kan bisa jadi sebagai alat bantu untuk mempromosikan juga bahwa tadi terkait dengan hasil dari papah modis dalang batik ini juga sudah dimanfaatkan oleh rumah sakit dan juga mungkin oleh puskesmas sekitar gitu Pak. Ini jadi bahan untuk promosi dari inovasi yang sudah dikembangkan tadi. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Baik, terima kasih Pak. Adapun pemanfaatan popping block gitu, selama ini kita sudah bisa bangun TPS mini Pak. Jadi dari hasil, kebetulan kita kan ada permasalahan TPS kita itu nggak muat untuk menyimpan limbah. Jadi dengan inisiatif kita susun, karena kan sistem batako plastik itu seperti puzzle Pak, jadi bisa disusun jadi paving, tinggal kita tambahkan rangka aja lagi sama atap, alhasil bisa kita manfaatkan sebagai TPS mini dari hasil pengolahan botol impus itu. Kemudian juga bahan bakar minyak juga kita fungsikan Pak untuk membakar limbah medis, karena kan kita coba rupanya bahan bakar minyak itu sejenis dengan solar. Karena bahan bakar kita itu untuk membakar sampah medis di insinerator itu menggunakan solar. Pas kita coba untuk dari hasil minyak yang kita olah itu ternyata sejenis, artinya mereka dapat minyaknya itu dapat memusnahkan limbah medis. Jadi ya manfaatnya lumayan gitu. Ya demikian. Baik, cukup Bapak. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan? Waktu masih ada tersisa. Oh, mungkin inovasi ini sebetulnya membantu program pemerintah juga ya untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun, khususnya limbah medis yang akhir ini menjadi booming juga ya, apalagi sampai ada kasus di kabupaten kita tetangga sampai divonis itu jadi shock terapi bagi setiap pimpinan Pasyankes gitu. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini harapannya itu bisa membantu permasalahan itu. Demikian. Terima kasih. Baik, sudah cukup Pak ya. Berikan sekali lagi aplaus untuk Bapak dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Balangan. Kita foto bersama dulu ya Pak ya.